Dari Mojopahit. Dari Mojopahit. Oke. Sebagai kepala prajurit. Oh, dia kepala prajurit. Memiliki kekuatan Brajamusti. Gitu. Terus? Jadi ini tuh ya bisa dipakai Brajamustinya ketika darurat gitu ya. Bisa 4 bisa ya? Bisa sendiri. Gitu. Oh, berarti Nanti perlindungan kayak ada istilah kayak Brajamusti. gini. Kita rasanya tuh tangannya tuh berat gitu. Oke. Rasa tangan kita kayak berat, gemeter. Gemeternya bukan gemeter takut, tapi pengen emang jotos. tangannya iya tuh. Nah itu bes. Nah, usahakan mungkin ya menurut saya, kenapa energinya ditaruh hijau. Biar untuk tidak ketenangan, biar nggak mudah pukul. Oke, siap. Untuk perlindungan Brajamusti di pukulan ya. Di pukulan. Pukulan berbobot. Pukulan berbobot. Nah, bonus. Berhubung dia gagah, orangnya memiliki kekuatan yang super hebat. Brajamusti hebat gitu. Jadi akhirnya memiliki kewibawaan. Oke, kewibawaan. Pengasihannya udah otomatis gara-gara tadi ya. Kewibawaan. Hatinya tentram. Oke. Pikiran cekatan. Menjadi bijaksana dalam bersikap, menyikapi satu masalah. Berarti bagus ini. Ada kewibawaannya, pengasihannya, perlindungannya. Kalau biasanya, ini sih saya sekedar menyambungkan saja benar tidaknya nanti ke Mas Gege. Biasanya kalau untuk perlindungan fisik bisa, berarti untuk santet pun bisa. Pasti. Iya, tuh kan. Berarti untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salam salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan yang terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah rumah tangga dan musibah kebakaran. Orderannya Mas Gege. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Masih dengan gestar saya Mas Gege, spiritualis muda dari Selawi. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya, anak cucunya, rumah tangganya, samawa ya. Amin. Kemudian diberikan kesehatan, amin. Diberikan pokoknya is the best, all the best, semua yang terbaik buat Mas Gege. Amin. Dunia akhirat ya. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membongkar satu bilah pusaka berdapur apakah, tapi ini pusakanya bagus karena rangkanya masih kotor sekali dari kampung. Kok begitu sih Mas O kayak gitu di review? Kok begitu sih Mas O kok di review nggak dibagus-bagusin? Yang bagus-bagusin biar nanti yang memiliki berikutnya. Yang penting bilahnya sudah tak bikin bagus, tak cuci. Tidak sempat sahabat Pusaka Jawa, hari ini saja saya memahari, kemarin saya memahari keris 7 biji. Ya, dari Jogja datang bawa mobil Mas Gege. Iya. Mas O kayak gini mau ke Jakarta bawa 7, tarik buat saya. Hari ini saya 30 biji. Ampun. Kemarin lagi itu 4 biji. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini dengan ricikan yang seperti ini, kita sebutkan ricikannya, yaitu ricikannya adalah bilahnya yang lurus, memakai sogokan double atau rangkap, memakai tikel alis, gandingnya yang lugas, kemudian ya, ini adalah dapur jalak sangut tumpeng. Jalak sangut. Iya, jalaknya enggak sangune tumpeng. Berarti orang kurangan pangan, gendong sih ya, gendong tumpeng. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat pamornya sudah tahu ini pamornya pedaringan kebak ya.
Sekarang kita jelaskan biar Mas Gege nayu, mudah-mudahan Mas Gege bisa menayu dengan konkret. Dapat tumpeng. Dapat tumpeng. Habis nayu kan lapar, nanti kita makan Mas Gege. Makan sih apa saja, yang penting nikmat, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang makna filosofi dari Jalak Sangu Tumpeng adalah agar si pemilik keris dapur Jalak Sangu Tumpeng itu tidak kekurangan, karena jalak membawa tumpeng seperti itu ya. Anak soleha ambilin minum di kulkas buat ayah haus ya, ambilin. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, artinya ketika dimanapun kita berada, yang dingin aja, yang dingin. Ini mah nggak dingin, ayah haus, ambil di kulkas ya. Artinya begini, diharapkan si pemilik dapur Jalak Sangu Tumpeng itu dimanapun dia berada tidak kekurangan pangan. Makna filosofinya seperti itu. Dan burung jalak itu burung yang sangat proporsional bodinya, sangat disukai oleh banyak orang, kicauannya pun banyak ditunggu-tunggu oleh orang banyak ya. Kemudian Jalak Sangu Tumpeng juga tergolong keris yang menjadi pondasi, 4 pondasi dalam mengoleksi banyak pusaka. Pertama brojol, tilam upi, tilam sari, dan Jalak Sangu Tumpeng. Ya, dan kalau kita lihat dari pucukan bilanya ini adalah ngudup gambir. Kalau kita lihat dari pecetan atau belumbangannya ini tadi belumbangan Batarubu, karena pecetan ada 2, yaitu Batarubu dan Adeg Bata. Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya, ini gonjonya sebit rontal. Kalau kita lihat dari pamornya, ini pamor Pedaringan Kebak. Pamor Pedaringan Kebak mempunyai makna filosofi kemapanan secara materi, doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini agar dia tidak menjadi orang yang susah-susah banget dalam kehidupan materi. Materi tercukupi. Kalau sekarang Pedaringan kan artinya tempat untuk menyimpan beras, Kebak artinya penuh. Jadi kalau sekarang tabungannya penuh, kan banyak orang yang mau makan bingung, untuk duitnya bingung. Nah kalau ini tidak, karena duitnya banyak, kan seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, kalau kita bicara tentang tuah atau angsar dari pamor Pedaringan Kebak adalah sebagian pecinta keris beranggapan agar si pemilik pamor Pedaringan Kebak didekati oleh rezeki. Artinya rezekinya mendekat, dimanapun kita berada rezekinya selalu mendekat, pasti istimewa kan, seperti itu. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat tentang dari pasikutannya ya, kita pasikutannya yang demes, kemudian besinya yang keputihan berkesan demes dan serasi, kemudian kita pamornya yang biasanya seperti gaji, ini pamornya seperti gaji sahabat Pusaka Jawa. Terus menancapnya pada bila itu pandes, kemudian bilahnya berukuran sedang ya, ini bilahnya berukuran sedang, tidak begitu panjang ataupun tidak lebar. Kemudian ujungnya juga tidak terlalu runcing, ini ujungnya tidak terlalu runcing sahabat Pusaka Jawa. Kemudian gandingnya pendek dan miring, ini gandingnya pendek tapi agak miring. Kemudian juga gonjonya sebit rontal. Ya, tadi sudah sebutkan sirah cicaknya pendek, ini estimasi adalah Blambangan. Kita ketahui Blambangan adalah kerajaan yang cukup tua juga, karena pada era Mojopahit Blambangan sudah berdiri. Dan empu-empu pada Blambangan itu banyak, ada empu Mendung, ada empu Tembarok, ada empu Supagati, kemudian ada empu Pitrang, ada empu Singkir, empu Surawisesa, dan juga ada empu Luwuk. Yang terkenal ada 7. Empu Mendung, ya, empu Tembarok, empu Supogati, empu Pitrang, empu Surawisesa, empu Singkir, empu Luwuk. Ya sahabat Pusaka Jawa, Blambangan tergolong tergolong penghasil pusaka-pusaka yang cukup bagus juga. Sahabat Pusaka Jawa, Blambangan ikutnya tangguh apa Mas O? Blambangan ikutnya tangguh sepuh. Ya, karena era seera dengan Mojopahit seperti itu, ikutnya tangguh sepuh. Dan Blambangan juga empu-empunya juga sakti-sakti sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari tampilannya, Blambangan itu kelihatan gagah. Di bagian sor-soran itu kelihatan gagah sahabat Pusaka Jawa Blambangan. Ya. Kemudian kalau kita bicara juga tentang pusaka Jalak Sangu Tumpeng, berarti
kalau bisa sahabat Pusaka Jawa mempunyai, karena doa dan harapan dari Sang Empu agar kita dimanapun kita berada tidak kekurangan pangan. Pan dagangnya tetap orang bangkrut, yang mau kerja juga banyak aja rezekinya, entah itu dari bonus, entah itu dari jaban. Jaban itu bahasa Inggrisnya the other income, pendapatan yang lain. Sudah Mas Gege, silakan Mas Gege. Silakan. Ya, kita bicara dari jenis energinya dulu. Siap. Untuk energinya masih energi alam, berwarna hijau tua. Oh, Berwarna hijau tua memiliki kegunaan agar kita itu tidak mudah emosi. oh, agar tidak mudah emosi. Menenteramkan lah ya gitulah. Jadi menenangkan hati. Enak ya, menenteramkan. Menenteramkan hati. Otomatis pikiran kita jadi jernih dalam berpikir, dalam pekerjaan kehidupan. Betul. Dan akhirnya timbullah menjadi orang lain itu menilai kita adalah orang-orang yang cerdas, baik dan lain-lain. Ini Mas Gege suwe-suwe pinter kayak menjelaskan. Jadi harus jelaskan lagi Mas Gege. Lanjut. Oke, untuk tua ini era Majapahit dia Tuh sudah kan, ada. tuh kan. Dan yang jelas dia orang Majapahit, Orang Majapahit. Namanya siapa Mas? Palaradin Jenaka. Kodame Palaradin, pakai P. Palaradin Jenaka. Mungkin Janaka kali ya itu ya. Jenaka. Jenaka. Janoko kali ya. Janoko. Janoko. Maklum. Ini orang Sunda sih. Terus Janaka. dari Majapahit. Dari Majapahit. Oke. Sebagai kepala prajurit. Oh, dia kepala prajurit. Memiliki kekuatan Braja Musti. Gitu. Terus Jadi ini tuh ya bisa dipakai Braja Mustinya ketika emang darurat gitu ya. bisa bersambat bisa ya? Bisa sendiri. Gitu. Oh, berarti Nanti kayak perlindungan ada istilah Braja kayak Musti. gini. Kita rasanya itu tangannya tuh berat gitu. Oke. Rasa tangan kita kayak berat, gemeter. Gemeternya bukan gemeter takut, tapi pengen jotos. tangannya iya tuh. Nah, itu des. Nah, usahakan mungkin ya menurut saya, kenapa energinya ditaruh Hijau. biar Biar tidak ketenangan, biar nggak mudah pukul. bahaya. Oke, siap. Untuk perlindungan Braja Musti di pukulan ya. Di pukulan. Pukulan berbobot. Pukulan berbobot. Nah, bonus. Heeh. Berhubung dia gagah, orangnya memiliki kekuatan yang super hebat. Braja Musti hebat gitu. Jadi akhirnya memiliki kewibawaan. Oke, kewibawaan. Pengasihannya udah otomatis gara-gara tadi ya. Kewibawaan. Hatinya tentram, Oke. pikiran cekatan, menjadi bijaksana dalam Bersikap, menyikapi bersikap satu masalah. Satu masalah. Heeh. Berarti bagus ini. Ada kewibawaannya, pengasihannya, perlindungannya. Kalau biasanya, ini sih saya sekedar menyambungkan saja benar tidaknya nanti ke Mas Gege. Biasanya kalau untuk perlindungan fisik bisa, berarti untuk santet pun bisa. Pasti. Iya, tuh kan. Berarti untuk perlindungan santet ya. Iya. Terus apa lagi Mas Gege yang bisa diobrolin dari itu? Yang bisa diobrolin ada. Tadi ngobrol apa saja? Banyak, ada, tapi ada satu rahasia tuh jangan. Aduh, apa itu? Itu masalah energi sebenarnya kan energi masalah ada energi. lagi. Ada gitu. lagi. Cuman saya nggak berani nyebutin dulu. Oke. Nantilah sedikit-sedikit. Step by step. Nah, Oke, nggak apa-apa Mas Gege, wes terserah Mas Gege, yang penting bahagia. Terus apa lagi yang dibicarakan? Wejangan-wejangan biasanya kan ada tuh. Adalah ya dia juga saya mengatakan gitu. Jadi kan berarti tahu dong lah yang jamus kalimus ada kan. Ya, ya saya tahu. Terus? Kamu dari Jawa Barat ya langsung ini deh. Iya. Tahu ya gitu. Iya, baunya udah beda. Wih, mampunya sama gue. Baunya bisa tahu. Padahal saya kan logatnya Jawa kayak gitu. Iya. Dia langsung tahu kamu dari Jawa Barat ini. Terus? Ya, akhirnya ya kita masih saudara lah saya gitu. Gitu. Terus? Jadi tentang sejarah kayak gitu kan. Dan itu Braja Musti ceritanya gitu kan. Maksudnya sebetulnya untuk apa kayak gitu waktu zaman dulu itu. Ya memang untuk bertarung dan mendapatkannya gimana. Terus? Kalau itu banyak Mas kayak gitu. Anda harus bisa mengalahkan nafsu dulu. Ketika itu nanti Anda harus tirakat. Gitu. Tirakat itu selama tirakat harta kamu gitu. Yang tersisa harus dikasihkan ke yang lain. Ya sodako mungkin ya di bahasa itu. Dan nantinya kamu tangan ini sering ke air gitu lah. Taruh di air kali itu harus 7 loh. Saya tanya itu 7 kali. 7 kali? Iya 7 kali itu yang berbeda gitu. Oh, sungai yang berbeda? Iya, itu pun dalam 1 hari ngerendam tangan. Buset. Ganti gitu kan. Udah 7 selesai. Terus langsung ke air panas. Buset. Nah itu kalau udah nggak melepuh atau panas berarti udah lulus. Udah Oh, ini
ini versi tetangga sebelah untuk mendapatkan Brajamusti ya. Brajamusti, Karena Brajamustinya kan banyak versinya. Yang cuma tirakat puasa saja pakai Ada. amalan. Kalau ini mungkin agak berat Brajamustinya ini. Berat. Enggak, jadi Lelakonnya. dia langsung bilang bukan karena beratnya. Semakin kesini dipermudahkan. Oh, siap. Kelemahan dulu kan belum ada teknologi senjata, belum ada yang dor kayak gitu. Oh, Otomatis iya. diberikan kekuatan wadahnya gitu. Iya. Manusianya itu diciptakan dengan wadah kualitas yang tinggi Oh, energinya karena betul. nggak dikasih otak teknologi itu. Betul. Kalau sekarang kan Kalau sekarang sudah ada. jadi dipermudah saja. Dipermudahkan, digampangkan aja. Soalnya kalau dikasih yang sulit, yang mudah aja pasti jarang Nggak yang kuat. lakuin gitu. Jarang ada yang mau. Nah, apalagi kalau yang kayak tadi gitu, Iya. pasti mentah semua. Mentah, Akhirnya kalah. adat budaya kita hilang. Betul, keilmuan itu orang malas untuk mengerjakan. Iya. Ya mas, tidak ada yang mau mengerjakan ilmu Brajamusti. Pinter maning wah, ya sekarang menyesuaikan. Sekarang emang otaknya jadi manusia diciptakan yang zaman-zaman sekarang itu otaknya ditingkatkan, tapi kualitas wadah energi itu dikurangi. Dikurangi ya. Siap, Supaya siap, stabil. siap. Oke. Ada lagi mas? Itu Mas, sih ya? analisa manusia lah. Siap. Sudah Perbedaan cukup, zaman. Mas Gega? Cukup. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa merasa mendapatkan wawasan, wacana dari tontonan kami. Mudah-mudahan juga menjadi tuntunan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu.